Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat. Alhamdulillahilladzi alimal asarat. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan juga salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Kadis Perkebunan yang saya hormati beserta seluruh Eselon 3, Eselon 4 dan staf dan juga UPTD yang hadir dan hadirin semua yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah, judulnya hidup dengan cita-cita atau hidup dengan harapan dan tujuan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu ayat yang saya rasa kita udah hafal semua dalam surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Fa'idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, jika kita sudah selesai dengan satu urusan, selesai mengerjakan suatu pekerjaan, selesai kita mengerjakan suatu tugas, maka kata Allah, kerjakanlah tugas-tugas berikutnya. Kemudian kata Allah, wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah pencipta, pemelihara, penguasa alam ini, padanyalah kita berharap. Jadi dalam ayat ini kita oleh Allah dilarang berhenti bekerja. Tapi selalu bekerja. Kenapa demikian? Baru selesai satu kerjaan tuntas, bersambung juga pekerjaan berikutnya. Dan begitulah yang kita lakukan setiap hari. Kabituna Bapak Ibu, abotanya ibu-ibu di rumah yang namanya masak nasi, dari dulu sampai kini aduh istirahatnya. Iya bana, yang mau tahu pembantu yang masak nasi, ndak awak gitu, le awak. Ibu-ibu juga memberes rumah, merapi-rapikan rumah, mungkin menyapu dan sebagainya. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti. Dan sampai nanti kita tua sama. Bapak-bapak juga bekerja di rumah dari dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti-berhenti, diulangi terus pekerjaannya, kegiatannya. Kita di kantor sudah jadi pegawai negeri, mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Yang paling lama berapa tahun? 30 ada 30. Berapa lama? 30. 32 tahun. Dan itu merupakan pekerjaan yang tidak pernah berhenti-berhenti. Namun demikian, selain prinsipnya kita tiada hari tanpa bekerja, maka juga harus pekerjaan kita yang itkon, yang rapi, yang bersih, yang baik, dan juga hasanah yang baik, yang profesional, dan juga kerja-kerjaan yang betul, yang berkualitas. Tidak hanya kita bekerja, tapi juga kita berkualitas kerjaannya. Dan itulah yang dituntut dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian ambo ala jadi kadis, ambo ala eselon 3, ala cukui mah, ala sampai siku ambo jabatan. Ungkapan begitu menjadikan dia nggak mau kerja lagi sungguh-sungguh serius. Tidak boleh.
Saya sudah jadi gubernur, ale datu gubernur, menteri juga presiden lagi. Aduh salah, kaju-kaju karebana lah cukui. Tidak boleh. Bapak sudah keterima di PNS, ambo alhamdulillah keterima. Abang ale, keraju sila yang aduh. Dari dulu pun keraju kol aduh yo. Dak abi-abi di kajono. Iya Bapak Ibu. Aduh pegawai di Tanjung Bang kok. Ndak sungguh-sungguh apa kok udah serius? Leto ndak Pak. Sebelum abu masuk kemari keraju kol aduh yo Pak. Jadi kau pun kadisasen kini beko tibuloli ya Pak. Kadi habian hariko besok tibuloli Pak. Jadi kini kau di kajuan kini ndak ada kajuan kini keraju kol aduh tori Pak. Iya tuh Bapak Ibu. Oh iya ndak gitu lah. Batua tuh. Bakon batua karena untuk melegalkan sikap, membenarkan sikap untuk tidak menuntaskan pekerjaan karena kerajoko adu tauri. Betul. Pekerjaan di rumah tangga dari dulu sampai sekarang nggak pernah hilang, nggak pernah habis. Yang namanya kamar tidur kita pasti kotor, spraynya mesti diganti. Kalau begitu citonya tentu ndak usah diganti spray kok, bisu kotor juga mah. Padian salah. Iya buat itu Bapak Ibu. Baju kok diganti leh, mah ganti batu karena kotor. Ya kalau kotor digantinya kotor lihat. Apa kesnya aduh? Tidak boleh. Termasuk pekerjaan tadi. Jadi kalau sudah selesai satu pekerjaan, kerjakan berikutnya. Selesai satu pekerjaan, kerjakan berikutnya. Selesai lagi satu pekerjaan, kerjakan berikutnya. Terus begitu tidak boleh berhenti. Tapi diiringi dengan kualitas pekerjaan. Itu kata Allah. Jelas sekali. Faida farokta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi selesai satu urusan, kerjakan urusan berikutnya. Berarti selesai lagi urusan itu, kerjakan lagi urusan berikutnya. Dan insya Allah, kalau itu yang kita kerjakan, sikap kita, tiada hari tanpa kerja, maka insya Allah kita akan sukses. Anak awak belajar karena masih sekolah. Apakah ada anak awak nyabri ketika bapaknya menyuruh, nak belajar leh. Pak, dari dulu lah belajar ya Pak. Marah nggak kita mendengar anak mengatakan demikian? Sama juga kalau kita disuruh bekerja, ikawa keraju sih Pak. Jadi tidak ada yang urusannya pekerjaan, urusannya belajar, apapun kegiatan kita hentikan dan tidak mengerjakan yang lain hanya karena alasan sudah dari dulu begini, kita udah capek. Yang namanya kerja pasti capek, Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya kerja kok udah capek. Latihan awak sadonya pasti akan keluar energi, tenaga untuk bekerja dan akhirnya letih dan capek. Memang begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kerja kita baik dan bagus dan kerja kita yang berketerusan kerja, selesai satu urusan kerja lagi, supaya bagus kerja kita, maka hanya cita-cita. Harus punya tujuan. Harus punya harapan. Jangan sampai kerajo yulai kerajo tarwi, berarti satu kerjaan diteruskan kerja yang lain, kerjanya pun bagus alhamdulillah, tapi nak jale kamanyo kapai kerajo ko. Tujuannya kama? Cita-citanya kemana? Harapannya apa? Kalau kita di pekerjaan di kantor sudah ada RPJMP, ada RPJMD, ya. Kemudian juga ada RKP, nanti juga ada program-program prioritas dan seterusnya. Kemudian sampai kepada indikator kesuksesan pekerjaan yang kita kerjakan, apa capaian-capaiannya, itu sebagai salah satu yang diarahkan dari pekerjaan kita agar kemudian pekerjaan yang kita kerjakan terarah, teratur. Jangan kerja asal kerja tapi tidak mengarah.
Misalnya sebagai contoh yang sederhana, anak-anak kita belajar. Selesai belajar, dia karena bisa ujian. Selesai lagi ujian, belajar lagi karena besok ada ulangan. Selesai lagi belajar, ulangan, ada lagi mengerjakan tugas. Terus begitu, ada PR, kerja terus, belajar terus. Betul, dia belajar, bagus. Tapi diarahkan kemana kok? Nah, ke SMP, nah besok masuk SMA 1, SMA 3, SMA 10, atau SMA mana, atau SMK. Ada tujuan. Cita-citanya harus. Nah, beko tiba di rumah Bapak Ibu tanya, kama kalau anak kita sudah SMA, tanya pula, kama kuliah besok? Harus ada. Kalau tidak ada, tanya, coba pikiran. Kita bantu anak aku untuk memikirkan kuliah apa nanti tamat SMA. Supaya apa? Belajarnya dia terarah. Apa nyok masuk UNAN, apakah menjadi guru masuk UNP, ataukah masuk ke UI, ke ITB, ke IPB, terserah. Supaya apa? Yang diarahkan itu bisa dicapai dengan tujuan yang jelas. Belajarnya jadi terarah. Setelah selesai SMA keterima di perguruan tinggi negeri yang dia inginkan, ditanya lihat, nah kamu belajar sekarang nanti mau jadi apa kerjanya? Diarahkan pula. Mau ke perusahaan minyak, perusahaan energi, mau ke perbankan, mau ke di bidang mau PNS boleh, atau mau di kementerian, atau mau jadi pedagang, pengusaha. Diarahkan. Supaya belajarnya itu menuju yang dia dan tidak sia-sia. Yang dia kerjakan tiap hari ketika kuliah, langsung terarah kepada yang dia inginkan. Setelah tamat kuliah, bekerja. Juga dia, nak, kamu bekerja. Kemana arah kamu? Mau jadi apa? Terus tanya lagi, bagaimana kamu mau berkeluarga? Istri, suami? Terus begitu. Kita yang sudah bekerja, sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Punyakah harapan ke depan bagi kita Bapak Ibu? Apakah juga dengan alasan ambulah tua Pak? Nah dulu cita-cita. Betul? Salah. Cita-cita kita dari awal sampai sekarang dan nanti adalah masuk ke kampung akhirat. Namun tampaknya surga. Itu cita-cita kita lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wasin kama asanallahu ilaika. Capailah akhirat. Tujuan kita masuk surga. Baca supaya wadah bebas surga, perbanyak ibadah. Sase sembayang, beko sembayang lulia, beko sembayang lulia, kan begitu. Jangan awas lo, kini sembayang zuhur Pak, ambo sibuk, nggak usahlah batu, besok masih ada sembayang zuhur lagi. Itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah. Jadi terus sampai kapanpun untuk kita capai kampung akhirat yang namanya surga. Sholat, 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 kerja, belajar. Tidak boleh berhenti. Baru awal mati, meninggal baru berhenti. Belajar kata Rasulullah, minam mahdi ilal ladi, dari buayan hingga liang lahat. Liang lahat itu tanda jauh mati. Itu baru berhenti belajar. Kata Rasulullah, bekerja pun demikian. Sehingga marilah kita tanamkan pada diri kita sekarang ini semuanya apa maunya kita, apa keinginan kita, apa harapan kita. Harus kita tanamkan. Sehingga pekerjaan kita itu bisa teratur, tercapai dengan baik. Sehingga dalam hadis Nabi disebutkan, janganlah mengecilkan keinginan dan kemauan yang ada pada diri kita. Tapi tanamkanlah kemauan dan keinginan yang ada pada diri kita. Karena segalanya yang sesungguhnya, kata Rasulullah, dia belum pernah melihat orang yang mulia
dengan cara mengecilkan keinginan yang ada. Maka kita harus tanamkan kemauan-kemauan yang ada pada kita yang tinggi dan punya harapan. Sehingga dengan harapan itu kita bisa bekerja teratur tertib, melakukan segala kegiatan teratur dan tertib, dan insya Allah kita akan mendapat kebaikan. Jadi Bapak Ibu, bekerja tiada henti, selesai bekerja, kerjakan berikutnya, dan seterusnya. Kerja kita tingkatkan kualitasnya, dan kemudian arahkan kemana tujuan pekerjaan kita. Apalagi di Pemprov ada tunjangan daerah berdasarkan kinerja. Ini juga penting. Tunjangan daerah juga sebagai target. Kalau kita tidak berkinerja, kita absen, tidak disiplin, tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan harapan, catatannya merah, berkurang tunjangan daerah kita. Begitu pula saya kalau ingin melihat potensi pegawai-pegawai Pemprov, dilihat kinerjanya. Batanyo juga atasannya bagunya. Kalau ada atas mengatakan Pak Iko bagus, bagus. Keraju dia selesai. Dia gilo keraju berikutnya selesai. Ditambah lo tugasnya selesai. Itu rancak. Masuk. Bisa naik. Kalau dia masih fungsional, masih staf jadi masuk eselon 4. Naik eselon 3. Dan tidak kemungkinan mustahil pula masuk eselon 2. Karena kerja. Tapi kalau ada atasan mengatakan, Iko pegawai ambu Pak pemaleh, nyola pulang, awatnya melawan, orang bantu Iko tunjangan daerah bisa dikurangi, lekane pangkeknya, tidak akan mungkin, atasannya tidak mau. Oleh karena itu marilah kita tuntaskan pekerjaan kita satu persatu, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan dari pekerjaan tersebut. Menuntaskan pekerjaan tidak hanya di kantor Bapak Ibu, di rumah juga kita demikian. Jangan kerajo awak indah tuntas. Jadi ayat tadi yang menyampaikan kepada kita faidah frak tofansok, itu juga menggambarkan kita harus kerja tuntas. Jadi kalau awak kamu mengajukan kerajo lain, kalau kerajo ke ulusasi itu tidak mungkin. Jadi kata lu faidah farok tofansok, bekerja tuntas. Sasean, coba ibu-ibu, awak sedang masak randang. Baru setengah gulai randangku di angean, alus sase masak daging alus sase empuk, awak matian api. Awak makan randang karen ada dagingnya. Kare. Awak masak nasi, alus sase nasi masak, awak matian api. Jadi bubur. Kan begitu nak? Karena udah tuntas. Ya kalau masak tuntas. Menggosok baju. Alusase digosok betinggan selawa sebalas suwoknya apa. Aceh bebiu, aceh ndak. Ada tuntasnya tuh. Pekerjaan di kantor apalagi. Jadi harus tuntas. Dengan tuntasnya akan ada lagi pekerjaan berikutnya yang menunggu kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita kerjakan, dan mohon maaf kalau ada yang salah dari kami. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.